teman-teman ke my YouTube channel. Hari ini saya akan membahas 7 tingkatan kebebasan finansial menurut MoneyWise. Yang pertama adalah independence, tingkat paling rendah atau level 0. Jadi di tingkat terendah atau level 0 ini kondisi seluruh beban hidup kita itu ditanggung oleh orang lain. Jadi kita namanya juga dependence, ketergantungan. Jadi kita menggantungkan semua beban hidup kita pada orang lain. Jadi kondisi level ini kita tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita hanya pure menjadi beban orang tua ataupun beban orang lain tanpa kita bisa berbuat apapun. Makanya ini level yang paling rendah. Yang berikutnya adalah level pertama, tadi level 0 ya, dependence. Yang level pertama solvency. Ini adalah step pertama dalam surviving phase, fase di mana kita mulai survive berpijak di atas kaki kita sendiri. Di fase yang pertama ini kita sudah mulai untuk membiayai hidup kita sendiri. Kemudian kita sudah mulai istilahnya mengenerate uang lah untuk membiayai hidup kita sendiri, walaupun mungkin belum cukup. Di fase ini probably mungkin masih ada bantuan dari orang tua maupun wali dan sebagainya. Jadi kita baru mulai bisa mengenerate uang untuk memulai mandiri, baru memulai lah misalnya. Ibarat nih mungkin orang yang baru lulus SMA baru kerja pertama lah mungkin, atau baru lulus kuliah baru fresh graduate baru dapat kerja pertama gak awal-awal mulai bekerja. Yang kedua adalah financial stability. Di sini kestabilan finansial. Di sini kita sudah mulai bisa membayar cicilan kita hingga lunas satu persatu. Kemudian kita bisa mengurangi expenses kita. Kita sudah mulai mengerti konsep pendapatan dan pengeluaran di fase ini. Jadi di fase ini kita sudah tidak terjadi lagi pasak yang lebih besar daripada tiang. Jadi pengeluaran itu sudah lebih kecil daripada pendapatan. Jadi kalau di fase pertama tadi masih kemungkinan pengeluaran kita itu bisa lebih besar daripada pendapatan kita karena masih ada disokong oleh orang tua. Tapi bukan berarti dalam fase financial stability ini kita nggak punya hutang. Kita bisa saja tetap punya hutang tapi tidak terlalu signifikan. Fase berikutnya, tingkat yang ketiga adalah debt freedom, kebebasan hutang. Ini adalah salah satu fase yang sangat diinginkan oleh banyak orang, terutama orang yang punya hutang karena kebutuhannya sendiri ataupun dia membiayai orang tua ataupun keluarga dan anaknya. Di fase ketiga ini kita sudah mulai mengumpulkan emergency fund atau dana darurat. Bagi teman-teman yang belum memahami dana darurat, bisa melihat vlog pertama saya di YouTube channel saya. Itu adalah pertama kali saya bikin vlog itu terkait dana darurat. Bisa post dulu video ini dan lihat vlog pertama saya. Oke, sesudah itu kita sudah mengurangi belanja yang impulsif. Impulsif itu berlebihan. Kita di sini sudah bisa menahan diri dan membedakan mana need and want, mana yang memang kebutuhan, mana yang keinginan. Ini juga saya sudah pernah bahas need versus want, ini saya sudah pernah bahas di vlog saya sebelumnya, bisa dilihat lagi jika teman-teman belum melihat vlog saya terkait membahas bagaimana membedakan need versus want. Sehingga karena pemahaman kita sudah mulai matang, dana darurat sudah ada, keuangan kita di fase ini sudah mulai stabil, jauh lebih stabil daripada fase yang sebelumnya. Di fase ini kita bukan cuma bisa survive doang, tapi kita sudah bisa mulai mengembangkan dana yang kita punya. Di sini kita sudah bisa mulai untuk melirik untuk mengembangkan dana kita melalui investasi. Kalau di piramida perencanaan keuangan itu kan yang pertama itu adalah dana darurat. Di bawahnya saya bilang sebelum ke emergency fund kita lunasi dulu hutang-hutang kita. Baru masuk ke dana darurat, baru ke asuransi, kesehatan, kemudian baru masuk ke investasi. Nah, kita lanjut ke step berikutnya. Setelah kita mencapai kebebasan hutang, kita akan maju lagi satu step kemudian jika kita bisa memperdalam literasi keuangan kita dan mengembangkan income dan menekan expenses kita. Kita akan menuju tahap yang namanya financial security. Di tahap ini sendiri kita sudah mulai mencicipi hasil investasi kita dari fase sebelumnya, tapi kita masih belum bisa untuk keluar dari pekerjaan kita. Jadi kita masih bergantung pada active income kita. Active income itu adalah pendapatan yang kita terima akibat kita aktif bekerja, aktif melakukan aktivitas. Kita kerja di kantoran, freelance, dan seterusnya. Sedangkan passive income itu adalah pendapatan yang kita terima tanpa kita terus perlu ngapa-ngapain. Misalnya contoh, kita punya obligasi, otomatis kita akan selalu dapat kupon
obligasi itu setiap pembagian kupon. Kemudian saham yang memiliki dividen. Setiap pembagian dividen kita otomatis akan dapat tanpa kita mesti ngapa-ngapain kalau kita punya sahamnya. Di fase ini passive income kita itu belum mencukupi untuk menutupi kebutuhan kita, sehingga kita tetap masih harus bekerja sembari mengembangkan investasi kita untuk menambah passive income kita. Setelah itu kita akan masuk ke tahap namanya financial independence. Inilah tahap yang banyak dinanti-nanti, di mana hasil investasi kita itu sudah bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup kita, sehingga di sini kita tidak perlu bekerja lagi. Kita bisa pensiun karena hasil investasi kita setiap bulan itu sudah mencukupi kebutuhan pengeluaran bulanan kita, sehingga kita tidak perlu lagi aktif bekerja. Walaupun kita mau bekerja itu hanya sebagai passionnya kita, tapi kita tidak rely on hidup kita terhadap pendapatan gaji kita. Kemudian di tingkat yang paling tinggi itu adalah financial abundance. Ini adalah titik kontinum di mana seluruhnya semua sudah terpenuhi investasi kamu. Bukan cuma pengeluaran, bahkan di luar pengeluaran tuh masih bersisa passive income daripada investasi kamu yang bisa kamu kembangkan lagi. Misalnya katakanlah pengeluaran bulanan kamu 10 juta, passive income kamu sudah 20 juta sebulan, sehingga setiap bulan kamu pengeluaran 10 juta masih ada another 10 juta untuk diputar lagi, diinvestasikan lagi untuk mengenerate another passive income. Sehingga inilah fase terbaik dalam hidup kita, karena kita sudah mencapai benar-benar kebebasan finansial yang nanti-nanti oleh semua orang. Jadi ini adalah 7 tahapan dalam hidup kita mencapai kebebasan finansial menurut MoneyWise. Teman-teman sendiri berada di fase berapa? Silakan teman-teman sendiri assess, karena yang tahu adalah teman-teman sendiri. Nah, fungsinya saya sharing ini apa? Ini adalah untuk memancing semangat dari teman-teman sekalian untuk terus berusaha agar kita secepat mungkin mencapai kebebasan finansial kita. Oke. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, dan rekomendasikan video saya ini kepada teman-teman yang lain agar saya tetap makin semangat memberikan literasi keuangan setiap minggu. See you in my next vlog. Thank you.